adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu bersama Loase Gloria. Dan pada saat ini kita puji Tuhan terlebih dahulu. Kita nyanyikan satu pujian, Allahku besar, karena kita percaya Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik ya. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan izinkan kami bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami terus memohon agar Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengikuti ibadah, memuji Tuhan dan juga membesarkan Tuhan dengan nyanyian untuk Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, kalau tadi kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang begitu luar biasa, kita juga harus bersedia dipanggil Tuhan untuk apa adik-adik? Untuk datang bersama-sama memuji Tuhan, untuk bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Kita naikkan dulu ya pujian, dengar Dia panggil nama saya. Boleh sambil bertepuk tangan ya adik-adik ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Loase Melon. Nah, adik-adik, minggu ini Loase mau cerita tentang Daniel, ya, dan seorang raja. Nah, dengan tema tulisan di dinding, ya, tulisan yang ada di dinding. Nah, adik-adik siap ya untuk dengar cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa fokus, supaya kami bisa konsentrasi dan kami bisa mengerti tentang cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita siap ya? Kita mau lihat video yang satu ini dulu. Silakan. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci
di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Nah, adik-adik kan sudah lihat nih tadi videonya ya. Ya, di sana ada seorang raja yang bernama Raja Belsyazar. Ya, agak susah sedikit ya ngomongnya, Belsyazar, begitu ya. Nah, raja ini dia tidak mau menyembah Tuhan, ya. Bahkan dia dengan sengaja menghina Tuhan, yaitu dengan cara dia mengambil perkakas yang ada di bait suci, ya, alat-alat seperti cawan begitu yang terbuat dari emas, perak begitu ya. Dia gunakan untuk kepentingannya dia sendiri, yaitu apa? Pesta pora, mabuk-mabukan begitu ya. Nah, tentu saja ini bikin Tuhan murka ya, bikin Tuhan marah, dan akhirnya Tuhan memberi peringatan kepadanya lewat tulisan yang ada di dinding, ya, seperti tadi yang kita sudah lihat di video. Dan di sana tulisan itu punya arti, dan karena raja ini tidak
menemukan orang yang bisa mengartikan, dan akhirnya dia memberi perintah kepada anak buahnya untuk mencari si Daniel gitu ya, karena hanya Daniel yang bisa mengartikannya. Lalu Daniel mengartikanlah tulisan itu ya, dimana artinya adalah bahwa kerajaannya Raja Belshazzar akan berakhir dan kerajaan itu akan terbelah menjadi dua ya, akan menjadi miliknya orang Media dan Persia. Nah, sejak saat itu dan pada malam itu pun Raja Belshazzar akhirnya meninggal ya adik-adik ya. Nah, demikian keras peringatan Tuhan ya adik-adik buat kita semua. Nah, lalu peringatan Tuhan buat kita bagaimana adik-adik? Lewat apa? Apakah juga lewat tulisan di dinding? Oh, bukan ya. Nah, peringatan Tuhan untuk kita saat ini dalam hidup kita itu bisa lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, tentu saja orang tua kita, guru kita di sekolah, juga lause-lause kita, ya, bahkan juga sahabat-sahabat teman-teman kita yang mungkin akan memberikan peringatan atau masukan ya kepada kita. Nah, ketika kita dikasih nasihat, lalu sikap kita bagaimana? Apakah kita akan ngambek gitu ya, atau kita musuhin deh, dia itu sok bener atau sok suci itu teman kita itu, atau begitu? Atau kalau dinasihatin papa mama terus kita jadi ngambek, marah, nggak mau makan, ngurung diri di kamar, atau begitu? Bukan ya. Sikap kita harus tunduk, kita harus cepat mengakui kesalahan kita dan mohon ampun ya, mohon ampun sama orang tua, sama Tuhan terlebih lagi. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan ya. Kita berdoa lalu kita bertobat, jangan mengulangi lagi kesalahan kita. Begitu ya adik-adik ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang peka ya. Peka itu cepat tanggap begitu ya. Kalau kita ada dikasih nasihat, kita dikasih peringatan, nah sikap kita harus taat tunduk ya. Demikian adik-adik, biarlah ini menjadi berkat untuk kita semua, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberi kami orang tua, guru di sekolah, baik juga lause di sekolah minggu, supaya mereka juga menjadi memberikan peringatan kepada kami ketika kami melakukan kesalahan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang tunduk, yang taat ketika kami ditegur, ketika kami dinasehati, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan menjauhi semua larangan-larangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, kita bersama-sama sudah belajar firman Tuhan, dan kita percaya Allah punya kuasa, karena bayar bagaimanapun Allah adalah sobat kita. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Di saat kita susah, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita di saat mengalami berbagai masalah, kita datang kepada Tuhan karena kita punya sobat yang setia. Kita naikkan pujian "Ada Satu Sobatku". Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
kita masuk pengumuman. Mari kita saksikan teman-teman yang memenangkan kuis minggu lalu dan mendapatkan botol minuman. Selamat kepada pemenang. Di akhir ibadah ada kuis dengan hadiah 3 voucher candy bagi 3 pemenang. Jangan lupa mengikuti ya. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan jam 10 pagi. Dadah.